Benar Tuhan, kiranya apa yang menjadi pujian kami ini juga yang menjadi kerinduan kami, untuk Engkau ubahkan kami untuk akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, semakin hidup memancarkan kasih-Mu dan hidup di dalam kebenaran-Mu, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Karena itu Bapa, pada saat ini kami rindu agar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan, itu tidak lalu begitu saja, tetapi itu akan merema di dalam kehidupan kami dan akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, berkuasalah atas kami dan kami rindu Engkau yang memimpin perenungan firman-Mu ini dari awal hingga pada akhirnya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini adalah hari yang ketiga di mana kita dalam sebuah ibadah KKR, dan saya percaya bahwa di dalam kegiatan KKR ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari yang keempat, semuanya akan dibangkitkan kerohaniannya. Amin. Karena saya yakin ketika kampus membuat ibadah KKR itu bukan sekedar melaksanakan kegiatan, tapi ada sebuah kerinduan untuk akhirnya kita semuanya dibangkitkan semangatnya yang mungkin mulai mundur, yang mulai biasa-biasa saja, yang mulai suam-suam kuku, apalagi yang sudah mulai meragukan panggilannya, ya kan? Karena tantangan begitu luar biasa. Tapi melalui KKR yang dilaksanakan semakin meneguhkan dan menguatkan kita untuk menjalani setiap persoalan dengan penuh mengandalkan Tuhan. Amin. Karena itu pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan sebuah tema yang sudah ditetapkan oleh BPM kepada kita, yaitu hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Karena itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya secara bersama-sama dan saya rindu kita membacanya secara bergantian. Nanti ayat yang keempat saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat yang kelima nanti saya harap Bapak Ibu Saudara membacanya, dan ayat yang keenam kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 5. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Amin. Jadi ketika kita berbicara soal karakter hamba Tuhan yang seharusnya berkarakter Kristus, Alkitab sudah dengan tegas berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini menjadi bagian yang kita harus pahami, bahwa ketika kita hidup mengaku percaya kepada Tuhan, maka bagian kita harusnya hidup sama seperti Kristus. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu ada penerjemahan yang lain yang artinya kita berjalan sama seperti yang Kristus teladankan, dan itu yang harus kita kerjakan sungguh-sungguh. Kalau Kristus kerjakan A, maka kita pun juga harus mengerjakan A. Jangan bilang saya nggak suka A, saya sukanya B atau C. Itu artinya tidak berjalan, tidak hidup sama seperti Kristus. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal yang namanya hamba Tuhan, maka hamba Tuhan ini bukan bicara soal hanya sekedar kita dalam jabatannya di dalam gereja, karena menjadi pendeta, evangelis, vikaris dan segala macamnya. Atau mungkin karena kita masuk sekolah teologi, maka kita disebut hamba Tuhan. Yang kemarin magang, yang kemarin PKL itu kan dibilang, oh ini hamba Tuhan dari STT Simpson. Bukan hanya sekedar itu. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, mulai dari kitab Lukas kisahnya tentang Maria,
Dia bilang apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Apakah dia sekolah teologi? Enggak. Apakah pekerjaan yang dilaksanakan di dalam Alkitab sama seperti Rasul Paulus yang memberitakan Injil? Enggak. Tetapi ada sebuah kesadaran yang dinyatakan oleh Maria bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Kalau di dalam jabatan di gereja nanti ada pendeta dan segala macam, itu secara struktural. Tetapi bagi kita harusnya kita menyadari baik jemaat, orang percaya semuanya adalah hamba Tuhan yang harusnya hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Namun sering kali yang menjadi persoalan di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya bukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi hidup sesuai keinginan diri sendiri. Ini yang menjadi sebuah problematik di dalam kehidupan orang-orang percaya. Apalagi nanti yang mau lulus sudah mulai pikirkan, wah saya mau pelayanan di tempat yang basah aja lah, enggak mau di tempat yang kering, apalagi kerontang, gitu kan. Repot. Kalau kita lihat di dalam pelayanan, Rasul Paulus justru ditempatkan di dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan. Tetapi karena dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, yang artinya apa yang Tuhan perintahkan itu yang saya kerjakan. Dan itu yang dia kerjakan sampai pada akhir hidupnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus di dalam sebuah pelayanannya, banyak aniaya. Bahkan matinya bagaimana? Yang sudah belajar PB? Mati dengan baik-baik saja? Tidak. Mati di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi imannya tetap teguh karena dia menyadari bahwa saya dipanggil Tuhan dan saya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, nanti kita akan melihat di situ menggunakan kata doulos, dule, yang artinya dia menjadikan dirinya sebagai budak secara status, di mana budak itu tidak punya hak untuk mengerjakan. Memang nanti kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani itu ada pengertian-pengertian yang lain berkaitan dengan seorang hamba yang melayani. Ada nanti namanya hypoteres yang berkaitan dengan dia sebagai wakil ilahi. Karena memang kita sebagai hamba Tuhan, kita juga mengerjakan apa yang ditugaskan Tuhan sebagai duta-duta ilahi, yang mengerjakan tugas-tugas ilahi untuk akhirnya mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nanti ada diakonos, autekes dan segala macam. Tetapi kita mau fokus kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ketika kita berbicara sebagai hamba, kita diminta untuk akhirnya bisa menjadi doulos. Makanya di dalam pernyataan Rasul Paulus, kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba siapa? Hamba Kristus. Itu yang dikerjakan Kristus kepada kita untuk akhirnya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi kita yang masuk ke dalam pendidikan sekolah teologi. Saya selalu bilang, kalau jemaat bisa satu langkah melayani dengan sungguh-sungguh, seorang hamba Tuhan yang masuk sekolah teologi minimal satu langkah di atas dari jemaat. Tidak boleh sama, karena apa? Kita menjadi teladan loh. Harus bisa satu langkah lebih maju daripada jemaat. Jangan sampai dibilang, wah hamba Tuhan ini, apalagi kalau nanti dibilang dari STT Simpson lagi, waduh kok kalah sama jemaat. Harusnya seorang hamba Tuhan bisa menjadi keteladanan. Makanya ketika kita berbicara soal karakter, maka di situ kita akan melihat itu berbicara soal sifat kejiwaan, akhlak atau budi, pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Makanya nanti di situ kita akan melihat ada tabiat dan juga ada watak. Nanti dibilang, oh karakternya ini baik, karakternya ini enggak baik. Karena apa? Kelihatan sebuah perbedaan yang mencirikan kepribadian kita. Jadi bagaimana kita dalam membentuk karakter kita di tempat ini?
Makanya ketika kita berbicara soal karakter Kristus, maka dari ayat yang tadi kita baca, di ayat yang keempat dan kelima saja, di situ kita akan melihat ada 3 poin penting berkaitan dengan karakter Kristus. Dimulai dari ayat yang kelima, dikatakan barang siapa berkata iya, berkata aku telah mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Yang artinya ketika kita berbicara soal karakter Kristus, dari 2 ayat ini saja kita akan menemukan ada karakter Kristus yang hidup nyata, taat. Di STT Simpson kita belajar untuk taat. Waktu kita di luar sana, kita mungkin bisa bebas. Makanya saya selalu bilang di kelas, kalau kita mau jadi orang yang biasa-biasa saja, libur pulang kampung. Santai. Karena apa? Nyaman, pulang ketemu orang tua. Bangunnya mulai santai-santai saja. Tapi waktu di kampus, bisa bangun jam 7 pagi? Bisa. Siap-siap ya diomelin sama siapa? Pengawas asrama. Tapi ketika kita ada di dalam sebuah pelayanan, kita diproses untuk belajar taat. Makanya saya bersyukur ketika masuk di STT Simpson. Ada proses Tuhan bentuk untuk saya taat. Tanya sama dosen-dosen dulu. Berapa banyak saya menentang dosen. Tapi disinilah kita dibentuk. Karena kita punya belajar untuk hidup di dalam sebuah ketaatan. Karena Kristus taat. Bahkan Alkitab bilang taat sampai mati. Bagaimana kita? Ketika ada tantangan langsung sudahlah saya tinggalkan iman saya. Apakah itu yang kita katakan kita punya karakter Kristus? No. Tuhan mau bawa kita sampai taat. Dan itulah yang kita lihat di sini. Karena apa? Dia menuruti perintahnya. Orang mau menuruti perintah Tuhan, di situ ada sebuah bentuk ketaatan. Kalau kita sendiri nggak mau taat, menuruti perintahnya, mau ikut keinginan sendiri, kita nggak bisa taat. Dimulai dari proses di STT Simpson. Kita dibentuk untuk taat sama aturan. Tapi seringkali aturan dicari celah untuk dilanggar. Betul apa salah? Nah, mau lihat orangnya? Lihat kanan kalian. Nah, tuh orang-orang yang suka melanggar itu. Tenang, lihat kiri kalian. Itu juga lebih sering melanggar. Ya. Kalau begitu, sekarang mulai masuk di dalam semester ini belajar untuk taat. Taati setiap aturan. Karena ketika kita taat, kita nggak perlu ada ketakutan. Tapi ketika kita suka melanggar, ketemu dosen aja sudah takut. Betul nggak? Kalau kita nggak ada buat salah, ngapain takut ketemu dosen? Tapi ketika kita taat, lakukan semuanya dengan baik, tidak ada rasa ketakutan. Karena ketaatan artinya membawa kita hidup di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus. Dan itu yang Tuhan tunjukkan dalam karakternya, taat, bahkan taat sampai mati. Selain itu, ada karakter yang nyata di dalam kehidupan Kristus, yaitu hidup di dalam kebenaran. Tidak pernah Kristus memberikan keteladanan untuk melanggar aturan. Tapi seringkali manusia, bahkan mahasiswa, berupaya untuk melanggar aturan. Makanya setiap semester, dari semester-semester saya masih mahasiswa, sampai sekarang selalu saja saya dengar ada SK keluar. Kenapa? Karena tidak mau hidup di dalam kebenaran. Makanya muncul SK. Tapi ketika SK muncul, bukan menjadi sebuah pembelajaran,
tapi sebuah gerutuan. Saya berdiri di sini, tanya sama dosen-dosen, pernah nggak Pak Yabes itu kena SK? Pernah loh. Saya pernah di SK, tidak boleh keluar kampus 1 semester. Gara-gara apa? Berantem. Merusak fasilitas kampus. Waktu itu Pak Enggar yang jadi rektornya, masih ketua. Saya pukul pintu asrama jebol. Karena emosi. Dilarang keluar kampus 1 semester. Tapi saya belajar di situ. Kita harus bisa jadi pribadi yang menguasai diri. Makanya saya bilang bersyukur kalau kalian diproses di sini. Karena ketika kita sudah lulus punya gelar tapi buat masalah, akan dibilang wah ini sarjana tapi kok enggak punya aturan. Bisa di blacklist kalian di dalam pelayanan. Tapi belajarlah untuk setiap proses bersyukur dan bilang Tuhan, kalau saya punya pelanggaran, saya mau belajar untuk tidak melakukan pelanggaran. Jadi tetap bersyukur. Itulah proses supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan saya melihat bagaimana setiap proses-proses yang saya jalanin di STT Simpson membentuk saya hingga pada sampai saat ini. Itu proses. Akhirnya berapa mahasiswa saya katakan, tidak apa-apa, kamu punya pelanggaran, kerjakan dan belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran. Karena apa? Bisa jadi ketika kita melakukan pelanggaran, di situ Tuhan bentuk untuk kita jadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar. Saya dulu perokok, saya dulu peminum, saya pakai narkoba. Dan mungkin saya selalu bilang, di antara semua dosen, cuma saya dosen yang tatoan. Artinya hidupan saya dulu bejat. Tapi ada cara Tuhan panggil saya. Ada cara Tuhan untuk proses saya. Hingga akhirnya saya bisa ada dan melayani Tuhan sampai saat ini. Ada proses yang Tuhan mau panggil bagi latar belakang kalian macam-macam. Tapi ketika kita menang atas setiap dosa yang kita sudah kerjakan, disitulah Tuhan akan pakai kita menjadi kesaksian. Betul gak? Ketika saya dulu mantan perokok, saya nasehatin orang yang bilang, saya enggak bisa berhenti merokok. Saya bilang, saya dulu orang yang juga kecanduan merokok. 2-3 bungkus 1 hari itu sudah wajar saya kerjakan. Artinya, kalau Tuhan bisa ubahkan saya, Tuhan juga bisa ubahkan kamu. Karena saya sudah ngalamin. Tapi jangan bilang dari sini, Pak, wah karena tadi khotbahnya Pak Yabes itu bilang merokok, saya belum pernah merokok, saya merokok dulu supaya bisa menangkan. Enggak boleh. Kalian sudah tahu kebenaran, tidak boleh lakukan apa yang salah. Bersyukurlah kalau belum pernah melakukannya. Tapi tetap hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Jadi ayo, bentuklah hidup di dalam kebenaran. Dan paling penting di dalam karakter Kristus ada kasih. Kasih Kristus luar biasa sempurna bagi kita semuanya. Dan itu juga yang sudah dibahas oleh para pembicara-pembicara sebelumnya. Karena memang saya tidak datang di sini, tapi saya selalu memperhatikan melalui live streaming. Saya lihat bagaimana pembicara pertama Ibu Katrina, Ibu Ayang sampaikan. Dia sudah sampaikan tentang karakter Kristus yang hidup di dalam kasih. Dan itu yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya. Harusnya juga hidup di dalam tidak boleh ada rasa benci. Nanti ketika dalam perjalanan berasrama mulai gesekan, saling benci satu dengan yang lain. Tidak boleh. Mana kasih Kristus kalian? Kalau di asrama saja kita sudah mulai membenci, nanti di dalam pelayanan kalian masa mau benci jemaat? Hah? Tidak boleh. Harus ada kasih. Proses di STT Simpson itu membentuk kita untuk jadi hamba-hamba Tuhan. Makanya bersyukurlah dengan segala proses yang ada.
Karena itu ketika kita berbicara soal kasih yang sempurna, maka kita akan melihat di ayat yang selanjutnya. Kalau tadi kita hanya baca di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, di ayat yang ke-8 ditekankan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal. Sebab apa? Allah adalah kasih. Ini menjadi bagian yang harusnya kita kerjakan sebagai orang-orang percaya yang menjadi hamba-hamba Tuhan, yang memiliki karakter Kristus, di mana kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kasih. Dan itu yang orang akan lihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya yang menjadi pertanyaan saat ini, mengapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus memiliki karakter Kristus? Karena apa? Kita sebagai hamba Tuhan harus bisa mewartakan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kalau kita sendiri tidak mencerminkan karakter Kristus, orang lain akan bilang, dia cuma bisa jarkoni. Jarkoni itu istilahnya bisa ngajar, tidak bisa melakoni. Kalau dalam bahasa Inggrisnya no action, talk only. Cuma bisa ngomong, nggak bisa ada tindak. Makanya saya selalu bilang, hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Ketika orang melayani di depan, pasti semuanya kelihatan baik. Betul. Kelihatan baik semua yang pelayanan-pelayanan di gereja. Tapi yang menjadi pertanyaan ketika kita keluar dari pelayanan di gereja, apakah kita menghidupi kebenaran firman Tuhan? Makanya, hidupi apa yang kamu khotbahkan dan khotbahkan apa yang kamu hidupi. Disitulah baru kita bisa mewartakan Kristus. Kalau kita sendiri tidak mewartakan Kristus melalui kehidupan kita, kita bilang, ayo mengasihi, jangan membenci, ayo hidup di dalam kebenaran. Tapi kita sendiri sering melanggar aturan, kita sendiri sering tidak hidup di dalam kasih, kita sendiri sering melanggar ketetapan-ketetapan. Orang akan bilang, aduh bagus sekali khotbahnya di depan, tapi tidak melakukan. Ayo, kita semuanya belajar untuk lakukan. Supaya apa? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa mewartakan Kristus melalui kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan di dalam berbuat baik. Hendaknya engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajaran. Bagaimana dengan kita? Kita sudah memberikan keteladanan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun mindset yang benar di dalam kebenaran? Jangan sampai kita hanya sebagai mahasiswa yang mengejar nilai tapi tidak punya karakter Kristus. Di SDT Simpson itu kalau kita mau kejar nilai gampang. Kerjain aja tugasnya dengan baik. Dapat nilai bagus. Betul? Tapi yang menjadi pertanyaan, dalam sebuah pelayanan, apakah kita hanya cukup dengan nilai yang bagus? Harus ada karakter yang sesuai dengan Kristus. Dalam pekerjaan umum saja, sekarang ketika orang melamar, mereka akan lihat CV-nya. Punya integritas atau enggak? Punya karakter baik atau enggak? Apalagi dalam sebuah ya. Entah kita nanti melayani di gereja, entah kita melayani di pendidikan, lembaga dan lain sebagainya. Harus punya karakter yang benar. Dan diwujudkan dalam sebuah keteladanan. Bagaimana teladan hidup kita? Karena itu, menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus? Dimulai dari apa? Mengenal Tuhan. Berapa banyak kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan dan membangun persekutuan. Kalau kita sendiri tidak membangun semuanya itu, membuat sebuah
komitmen untuk akhirnya kita mau mengenal Tuhan, akhirnya kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Berapa banyak orang yang tahu Tuhan? Di luar sana, apakah hanya orang Kristen saja yang baca Alkitab? Tidak. Yang sudah pelayanan-pelayanan di lembaga-lembaga, mereka akan temukan ternyata orang seberang sana juga baca Alkitab untuk cari tahu apa? Tentang kesalahan Alkitab. Meskipun tuduhan-tuduhannya semuanya menyimpang. Karena mereka tidak melihat kebenaran dari firman Tuhan, tapi hanya mengejar kesalahan. Jangan sampai orang di luar sana baca Alkitab, tapi orang yang ada di tempat ini, mahasiswa-mahasiswa malas baca Alkitab. Bagaimana bisa mengenal Tuhan kalau malas baca firman-Nya? Bagaimana bisa mengenal Tuhan kalau malas berdoa? Bagaimana bisa mengenal Tuhan dengan baik kalau persekutuan saja tidak punya kesadaran? Ayo, bangun pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya tadi di ayat yang keempat dari 1 Yohanes pasal yang kedua dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti firman-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Orang yang hidup tidak mengenal Tuhan, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang berdusta. Pura-pura baik tapi tidak kenal Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita? Proses DSTT Simpson membentuk kita untuk semakin punya karakter Kristus. Ketika kita ditugaskan untuk baca Alkitab, satu hari satu pasal, mungkin baru di tugas PB, jangan mengeluh, karena situlah kita harus bisa tahu Alkitab. Belum lagi ditambah PL nanti, jadi 2 ayat lagi. Yang sudah lewatin proses PB dan PL, jangan bilang saya sudah lewat, saya tidak mau baca lagi. Harusnya tetap membaca. Supaya apa? Semakin kita baca firman Tuhan, meskipun kita sudah pernah baca, kita akan diberikan pengertian-pengertian yang baru supaya kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dan itulah kuasa firman Tuhan, membawa kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Makanya kalau kita lihat di perjanjian lama, dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9, Alkitab katakan bahwa dengarlah hai umat Israel, Shema Yisrael. Kata Shema itu memiliki pengertian dengar dengan seksama, pahami dan kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang kita harus juga lakukan. Makanya kalau kita lihat tradisi Yahudi, dia buat aturan Tuhan, hukum Taurat itu dalam sebuah tefilin yang mereka ikat di dalam sebagai seperti gelang dan juga di dahi, karena itu yang dikatakan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya cuma pakai baju kaos rohani yang kelihatan Tuhan memberkati? Ada kalung salib yang besar 1 kilo mungkin kalau emas gitu kan. Tapi hidupnya tidak mencerminkan Kristus. Pakai anting-anting salib, tapi perkataannya mencaci maki. Bagaimana? Ayo, bangun pengertian yang benar akan Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan selanjutnya, seperti pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa menjadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus? Kalau tadi dimulai dari pengenalan yang benar, maka sekarang kita dituntut untuk hidup mempercayai Tuhan dengan benar dan akhirnya mengikuti keteladanan. Alkitab katakan setan saja juga percaya. Tapi yang menjadi perbedaan percayanya kita sama percayanya setan itu apa? Hah?
Kalau kita hanya bilang saya percaya Yesus Tuhan, apa bedanya dengan setan yang juga percaya bahwa Yesus Tuhan? Ada sebuah perbedaan yang harus nyata, di mana iblis percaya Yesus Tuhan tapi dia tidak taat. Kalau kita harusnya percaya dan juga taat. Ada sebuah ketaatan yang kita harus bangun. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12 ini sering kali dibaca oleh anak-anak muda di persekutuan pemuda dan segala macam. Dibilang janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam apa? Kesucianmu. Ketika kita bilang amin, apakah kita sungguh-sungguh percaya dengan membuktikan bahwa kita mengikuti keteladanan firman Tuhan? Atau kita hanya bilang amin tapi kita tidak melakukannya? Karena kita apa? Kita tidak hidup sebagai teladan yang benar. Karena kita tidak hidup sebagai pribadi-pribadi yang hidup di dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh. Bahkan di dalam perkataan kita tidak bisa menjadi teladan. Karena apa? Sering kali omongan kita justru bukan menguatkan, membangkitkan semangat, tetapi justru malahan mencaci maki. Atau mungkin di dalam tingkah laku kita tidak mencerminkan kasih Kristus. Dan itu yang kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga kalau kita kerjakan di kampus, kemungkinan besar di dalam pelayanan di luar itu yang akan kita kerjakan juga. Kenapa? Karena karakter itu tidak terbentuk hanya sekedar kita ikutin seminar 1 hari. Karakter itu dibentuk dalam sebuah bentuk kesadaran. Dari proses demi proses. Makanya saya selalu bilang, saya saja sampai saat ini masih diproses Tuhan. Sampai tua pun saya akan diproses Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti belajar untuk mengenal Tuhan. Jangan pernah berhenti belajar untuk memahami Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan kita tidak bisa memahami Tuhan dengan sempurna. Tapi Tuhan mau bawa kita untuk akhirnya bisa menunjukkan keteladanan hidup di dalam kebenaran. Jangan sampai juga kita tidak bisa menunjukkan keteladanan dalam kesetiaan. Kalau kemarin Ibu Katrina bilang setia itu setiap tikungan ada atau setiap tingkat ada atau setiap tempat ada. Sekarang kita mau tunjukkan kita setia baik kepada pasangan, baik kepada pelayanan, apalagi kepada setia dalam segala hal. Oke, saya suka sekali ada sebuah lagu lama banget. Lagunya bilang begini. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Terus bilang apa? Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Itu harusnya dikerjakan. Amin. Setia meskipun nanti kalian ditempatkan dalam keadaan pelayanan yang tidak mengenakan, tetapi kita bilang, Tuhan terima kasih. Saya tetap terima dan saya mau setia sampai Tuhan bilang kamu cukup di sini. Bukan karena dapat masalah, udah Pak saya mau tinggalkan tempat ini. Enggak. Setia sampai akhir. Bagaimana dengan kita? Mau setia? Maka dari itu menjadi pertanyaan. Ketika kita menjadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus seperti yang tadi saya katakan, maka kita harus juga siap untuk apa? Diproses. Dalam prosesnya itu enggak mudah.
Saya katakan tadi, saya sampai ke titik ini ada proses-proses yang Tuhan izinkan. Ketika masuk di STT Simpson ada proses di mana saya harus belajar. Yang dulunya saya malas-malasan, sekarang harus belajar untuk baca Alkitab, belajar untuk baca buku, buat laporan, buat makalah. Kalau sekarang jurnal ya. Tapi zaman saya makalah. Itu dikerjakan. Saya bilang dulu, buat apa? Tapi ketika kita kerjakan saya lihat ternyata di situ menambah wawasan. Di situ menambah pengertian hingga akhirnya menjadi sebuah modal untuk saya siap dalam sebuah pelayanan. Meskipun nanti ada tantangan tapi dari setiap proses ada banyak keadaan-keadaan yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Siap nggak diproses? Ketika kita sendiri tidak siap diproses, disitulah kita tidak akan menjadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Cari aja sekolah teologi yang lain yang mungkin bisa punya gelar dengan gampangnya. Bayar, dapat gelar. Banyak. Tapi apa gunanya punya gelar tapi tidak punya karakter Kristus? Bersyukur untuk proses yang ada. Sama seperti emas. Ada seorang yang suka dengan peralatan perhiasan. Ketika dia berjalan, dicari tahu, wah bagus sekali ya ini. Dia tanya sama pengrajinnya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti emas ini murni atau enggak? Pengrajin emas itu cuma bilang begini, sederhana. Emas itu memiliki kadar yang kemurnian tingkat tinggi ketika engkau memegangnya dan engkau bisa melihat wajahmu dari pantulan emas itu. Artinya kalau kita lihat yang dari Papua, ada Freeport di sana. Tambang emas itu bongkahannya. Tapi apakah langsung dijual begitu aja? Enggak. Ada proses. Dia harus ditempa, dibakar sedemikian rupa untuk akhirnya dimurnikan. Proses yang enggak enak, tapi ketika akhirnya emas itu diproses sedemikian rupa, akan memiliki harta yang tinggi. Ya kan? Sangat beda loh. Emas yang 17 karat dengan yang 24 karat. Harganya beda. Prosesnya pun juga beda. Tapi ketika diikuti prosesnya akan semakin bernilai. Kita semua pun juga begitu. Ikuti proses Tuhan. Sakit memang. Mungkin kalian bilang, aduh Tuhan. Sampai cucurin air mata. Ketika nanti tiba-tiba enggak punya uang, uangnya cuma ada 1.000 di dompet, teman-teman ikut belanja. Aku pengen belanja Tuhan. Enggak punya odol, mulai meragukan, wah benar enggak ya panggilan saya di tempat ini. Sampai odol saja saya enggak punya. Tapi itulah proses. Kita dibawa untuk mengenal Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saya pun juga diproses. Kalau dulu saya andalkan orang tua saya. Tapi ketika usia 17 tahun, bapak saya meninggal. Saya bilang, Tuhan saya gak ada gunanya lagi hidup. Ikut Tuhan, percuma. Karena ibu saya meninggal itu usia saya 13 bulan. 13 bulan loh. Bukan 13 tahun. Bapak saya meninggal waktu saya usia 17 tahun. Artinya usia 17 tahun saya sudah yatim piatu. Saya bilang sudah tidak ada yang lagi yang saya bisa banggakan. Tapi di situ Tuhan ajarin, bapakmu memang sudah saya panggil. Tapi sekarang bapakmu adalah Bapa di surga. Dia yang akan cukupkan segala kebutuhanmu di tempat ini.
Makanya waktu itu saya masuk di STT Simpson, berapa kali Pak Krido panggil saya? Karena IPK-nya saya cukup untuk terima beasiswa. Saya bilang enggak Pak. Karena waktu itu prosesnya, kalau mau beasiswa ada ikatan dinas. 1 semester 1 tahun kalau zaman dulu. Artinya kalau 5 tahun saya kuliah, artinya harus ikatan dinas 10 tahun. Itu zaman saya dulu. Saya bilang saya nggak ada hati di Jawa Pak. Tapi kalau nanti suatu saat saya pelayanan di Jawa itu artinya berkat Tuhan. Jadi kasihkan saja sama mahasiswa yang lain. Tuhan yang panggil, Tuhan yang cukupkan. Saya 3 tahun makan di rumah dosen. Di rumahnya Pak Eston. Yang saat ini ditempati sama Pak Krido. Saya enggak malu. Bagi saya itu proses untuk jalani panggilan Tuhan. Karena saya orang yang tidak punya apa-apa dan saya diajarkan untuk andalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah cuma gara-gara enggak punya uang, teman pada belanja kita langsung bilang saya enggak punya panggilan di tempat ini? No. Tuhan panggil kita. Kalau sudah sampai di tempat ini, artinya Tuhan tinggal bagaimana cara kita menjalani prosesnya untuk akhirnya bisa lulus dan melayani sampai akhir. Saya selalu pernah bilang, termaksud ketika kemarin minggu lalu berbincang-bincang dengan mahasiswa di kafe. Angkatan kami itu masuknya 15 orang. Berapa? 15 orang. Semester ini masuknya berapa? Berapa? Baru 12, enggak apa-apa, doakan nanti tambah lagi. Semester kemarin itu banyak. Semester sebelumnya angkatannya Eli itu berapa? 8. Saya bilang sama mereka, termasuk yang angkatan kemarin, berjuang untuk bisa bertahan. Masuk berapa, lulus berapa. Karena angkatan saya masuk 15, yang lulus cuma 2 orang. Yang lulus cuma 2 orang. Itu pun tepat waktu. Sisanya 1 atau 2 itu tahun depannya. Dan banyak angkatan yang sudah PKL waktu itu, pulang PKL justru gagal. Itu proses. Makanya jangan, saya selalu bilang, jangan merasa kalian kakak tingkat sudah pulang PKL merasa gagah-gagahan. Ingat, hati-hati, justru sudah mau tingkat akhir banyak tantangan. Betul? Benar. Merasa sombong karena saya kakak tingkat, saya tidak mau dinasehatin. Itu akan terjadi, betul? Betul, ngaku sendiri kan? Itu terjadi. Itu proses. Yang sebentar lagi mau lulus akan punya gelar sarjana. Akan gaya, wah sekarang saya sudah STH, SPD. Tapi apakah cukup gelar? Ketaatan kita menjadi bentuk bagian nyata. Harus siap diproses. Nah, makanya ketika kita berbicara soal diproses, di dunia ini mungkin kita punya idola, betul? Ketika kita punya idola, misalnya Cristiano Ronaldo yang suka main bola, atau Messi, wah kita berupaya supaya sama seperti mereka, pakai pakaian yang sama. Meskipun belum tentu kalian pakai pakaiannya mereka, kalian langsung hebat seperti mereka, ya kan? Kita harus jadikan Kristus sebagai idola kita. Idola dalam berkata-kata, dalam berpikir dan segala macamnya. Sehingga akhirnya kita menjadikan Kristus sebagai keteladanan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Makanya yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk menerapkannya? Maka kita harus memiliki yang namanya kesadaran bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang harus memiliki karakter Kristus. Karena ketika kita memiliki kesadaran, kita akan mengerti bahwa status kita adalah hamba Tuhan yang Tuhan jadikan sebagai kawan sekerjanya, yang artinya kita harus mengerjakannya bersinergi dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan saya sendiri, bukan gaya-gayaan.
Nanti lulus, wah saya sudah mau jadi pastor, wah gitu kan. Kasih nama Pastor Joko, Pastor Foret gitu kan. Bisa enggak kalian bertanggung jawab dengan nama itu? Bisa enggak kita menjadi teladan di dalam perkataan kita? Harus sadar kita jadi seorang hamba yang mengikuti kehendak Tuhan. Kita juga harus menyadari kondisi kita sebagai hamba Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Karena kita berbeda fungsi dan juga kapasitas. Kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi dari kemampuan yang kita miliki, Tuhan mau pakai melengkapi sebagai alat kemuliaan namanya. Sama seperti alat musik. Keyboard punya karakter masing-masing. Gitar punya, bass punya. Dia enggak bisa bilang saya mau main bass sesuka hati saya. Drum juga enggak bisa sembarangan. Ketika dimainkan harmonis laras pasti enak. Demikian juga di dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus sadar posisi kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan kita sendiri. Dan kembali kepada motivasi kita di dalam melayani. Mungkin kita punya bilang saya masuk STT Simpson karena saya enggak keterima di mana-mana. Akhirnya saya masuk di sini. No, itu panggilan Tuhan. Bangun motivasi yang benar. Kita mungkin bisa sibuk pelayanan, tapi belum tentu punya hati melayani. Kita mungkin bisa ditugaskan di dalam berbagai pelayanan, tapi bisa jadi ketika kita ditugaskan hati kita menggerutu. Atau mungkin kita suka melayani karena kita pengen dilihat tampil. Tapi hati kita hanya sekedar pengen menunjukkan potensi. Bisa jadi enggak? Bisa. Kalian punya suara bagus, kalian suka nyanyi di depan, tapi hati kita tidak melayani Tuhan. Jaga hati, jaga motivasi di dalam pelayanan. Karena itu harusnya ketika kita ada, kita mencerminkan kasih Kristus sehingga serupa dengan Kristus di mana hidup kita mencerminkan kasih Kristus. Saya mau bawa kita lihat Serma Mengalis. Ini kisahnya tak? Dia adalah seorang perempuan yang sudah menikah waktu itu. Dia berhasil membangun bisnis restoran vegan dengan keuntungan valuasi 2,1 juta US dollar, bukan 1 juta rupiah. Bahkan pada tahun kedepannya, di tahun 2015, akhirnya dari usaha yang luar biasa, akhirnya bangkrut karena semua karyawannya mengundurkan diri massal. Jadi awalnya dia seorang perempuan yang sukses, tapi di tahun 2015 akhirnya pegawainya pada mundur. Bukan karena nggak betah sama Serma, tapi karena dua ini. Siapa? Anjingnya. Salah satunya. Namanya Leon. Anjingnya namanya Leon. Dan pasangannya Anthony. Di mana akhirnya kisah itu membuat mereka ditangkap dengan tuduhan penggelapan dana pada tahun 2016. Kenapa? Karena Serma percaya seperti apa yang dikatakan Anthony, di mana Serma bisa dibuat bersama-sama mendapatkan hidup kekal bersama Leon. Karena tadi, makanya saya bilang anjingnya ini menjadi salah satu faktor penyebab. Karena si Serma begitu sayang dengan Leon. Begitu mengasihi Leon sehingga pasangannya ini bilang, ayo kalau kamu mau hidup abadi kekal bersama dengan Leon, kamu kasih uang sama saya akan upayakan untuk kamu bisa hidup kekal bersama dengan Leon. Kelihatan konyol ya. Tapi itu yang terjadi. Dimana akhirnya Serma tidak sadar bahwa dia diperas sehingga semua biaya-biaya yang seharusnya dipakai untuk memutar usahanya itu dipakai untuk kebutuhan Anthony, kesenangannya. Makanya tadi pegawainya pada mengundurkan diri dan dia pegawainya menuntut
hak gajinya. Karena sekian bulan tidak dibayar-bayar. Padahal ada income yang masuk luar biasa. Karena dia Sherma sebagai chef. Orang yang pintar sekali masak, punya restoran bagus. Nah, dari sini kita mau melihat bahwa kisah Sherma, di mana Sherma punya kepercayaan dan harapan yang keliru tentang kehidupannya. Dia menganggap bahwa dengan saya hidup, sukses, bahagia, saya tidak mau dipisahkan oleh Leon sebagai peliharaan yang saya sayangi, sehingga dia fokusnya adalah segala sesuatu saya pengen bahagia bersama Leon, anjing saya yang selama ini setia dengan saya. Dan inilah yang kita mau pelajari juga dari kisah tadi. Kegagalan hidupnya dimulai karena kepercayaan dan harapannya yang keliru. Dan yang paling penting adalah karena dia tidak mengalami perubahan akal budi oleh firman Tuhan. Kalian pun juga nanti bisa punya nilai yang bagus di tempat ini. Tapi belum tentu kalian punya pengharapan yang benar dengan Tuhan. Bisa nanti seperti tokoh pengkhotbah yang lagi viral dengan inisial ES. Gitu kan? Lagi kontroversi karena bilang Yesus itu bukan Tuhan. Jangan sampai kalian lulus nanti menyesatkan bilang Yesus bukan Tuhan. Ayo bangun pengenalan yang benar. Supaya pengharapan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar karena kita diberkati, tapi di dalam segala keadaan kita benar-benar berharap sama Tuhan. Karena itu, melakukan kebenaran di dalam hidup sehari-hari ini yang harusnya juga terjadi di dalam kehidupan kita. Di mana Alkitab katakan, orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Di mana kata memelihara itu memiliki makna terus menjaga firman itu dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah bahasa Yunani kan bisa membaca, saya tidak perlu bacakan. Karena itu sebagai penutup, tahu pilihan yang benar itu dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan hanya mengejar disenangi manusia dengan melakukan apa yang disukai, tetapi jadilah pribadi yang berani memutuskan apa yang benar dan kerjakan. Karena kita mengenal Tuhan dan kita siap dibentuk untuk menjadi pribadi-pribadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Meskipun terkadang membawa dampak harus tidak disukai, bahkan dibenci oleh orang sekitar. Tapi inilah yang harus kita kerjakan. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki karakter Kristus, seperti tadi nyanyian, setia sampai akhir. Koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah setia kepada Tuhan? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita masih belum, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Proses aku Tuhan. Bentuk aku Tuhan, untuk akhirnya aku bisa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, karena kami belajar untuk hidup bukan atas keinginanku sendiri, tapi belajar untuk hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Kalau saat ini engkau sudah mulai meragukan panggilan-Mu di STT Simpson, padahal kita belajar tadi bahwa Tuhan memanggil kita untuk diproses. Ingatlah, proses itu tidak enak. Tapi ketika kita jalani proses itu, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Karena itu letakkan tanganmu di dadamu. Bangun komitmen sama Tuhan. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Berikan keteguhan hati bagi kami. Untuk akhirnya kami setia melayani Tuhan sampai akhirnya Tuhan panggil kami. Jangan biarkan keadaan membuat kami ragukan panggilan. Ketika mungkin kami meragukan karena ada keluarga kami yang sakit, kami mulai hilang harapan. Kami merasa kami perlu untuk merawat mereka.
Itu tidak salah. Tapi jangan sampai itu akhirnya membuat kita lupa akan panggilan Tuhan. Karena Tuhan yang panggil engkau, Tuhan yang akan perlengkapi engkau. Kuatkan setiap hamba-hambamu yang saat ini sedang diproses ini Tuhan. Ketika mereka sedang menempuh setiap tingkatan, bahkan yang baru masuk, mereka mulai ragu akan panggilan mereka. Mereka bergumul untuk setiap proses di tempat ini karena mereka tidak punya sponsor. Tapi ketika engkau yang memanggil, engkau juga yang akan mencukupkan sampai akhirnya mereka lulus. Teguhkan iman mereka Tuhan. Kuatkan. Pegang mereka Tuhan. Bawa mereka untuk melewati setiap tahapan-tahapan di tempat ini, untuk akhirnya mereka keluar dari tempat ini dan menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Tuhan, engkau yang panggil mereka. Engkau juga yang akan kuatkan mereka untuk jalani semuanya, bahkan memberikan kemampuan untuk akhirnya mereka bisa berharap kepada Tuhan. Hambamu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus memimpin hamba-hambamu, memimpin dan membentuk mereka menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Kami percayakan masa depan kampus STT Simpson ke dalam tangan kuasa-Mu. Dosen-dosen yang ada, setiap sivitas yang ada, terlebih bagi mahasiswa yang dibentuk di tempat ini. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini dan Engkau memperhatikan setiap pribadi yang ada untuk akhirnya menjadi berkat dan hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.